semua, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang filterisasi atau kolam filter. Desainnya untuk kolam yang minimalis. Nah, rencananya saya menjelaskan tentang kolam yang berukuran 370 kali 250 dengan kedalaman 150 dalam satuan cm ya tentunya. Kita buka dulu. Sambil menunggu, ini kemarin permintaan dari teman-teman subscriber. Sekali-sekali dibuatkan desain dong untuk kolam minimalis dengan filter-filternya juga, pemipaannya juga. Sekarang saya buatkan, berhubung saya juga masih liburan, saya buatkan kolam dengan filternya. Nah, ini adalah contoh kolamnya yang saya buat. Nah, sekarang saya menjelaskan dari mana dulu ya? Dari ini saja. Kita mulai dari ukuran kolamnya dulu. Bentar, saya hapus dulu. Ini kolamnya dengan ukuran kita dari luar aja. Ini 320, panjangnya 320, kemudian lebarnya di sini 220. Nah, sampai sini ini 220 lunas. Belum kepotong sama dinding kolam. Untuk kedalamannya sendiri, kemarin saya bikin 1,5 kalau tidak salah, lupa saya. 1,5. Oh ya, betul, 1,5 meter dengan satuan sentimeternya 150. Untuk yang masuk ke dalam tanah, ini kan masuk ke dalam tanah. Nah, aslinya kan gini. Nah, yang masuk ke dalam tanah berarti sekitar 80 cm kalau tidak salah. Nah, kalau bibir kolamnya ini saya buat kemarin 70 cm. Nah, ini 70 cm berarti 150 dikurangi 70 cm berarti ketemunya nanti yang masuk ke tanah itu 80 cm. Nah, kolamnya seperti ini. Bentar, saya hilangkan airnya dulu biar enak. Oke. Kolam ini dimulai dari bottom drain. Nah, ini bottom drainnya. Kita buat 2 bottom drain. Ini menggunakan pipa 2,5 dim. 2,5 dim sudah cukup. Diameternya 2,5 dim. Kita pakai 2. Untuk dasar kolamnya yang sebelah sini ini posisinya turun ke tengah. Jadi nanti kotorannya itu masuk ke bottom drainnya. Ini gimana ya, kalau bahasa Jawanya itu ngelorok nengah. Ngelorok nengah apa ya? Ya, pokoknya gitulah. Nah, kelihatannya itu kalau di sini. Dari samping ini posisinya turun ke bawah. Jadi kotorannya itu ngumpulnya nanti ke tengah-tengah sini dekat bottom drain. Nah, bottom drainnya ini. Nah, ini bottom drainnya. Bottom drainnya ini masuk ke chamber yang nomor 1. Dua-duanya masuk ke chamber nomor 1. Yang masuk ke chamber nomor 1 ini ada bottom drain sama ini skimmer. Nah, ini skimmernya. Skimmernya ini fungsi, kalau bottom drain ini fungsinya untuk mengambil kotoran yang ada di dasar kolam.
Kalau skimmer ini mengambil kotoran yang ada di permukaan kolam. Nah, ini semuanya masuk ke sini, masuk ke chamber nomor 1. Nah, sebentar. Oke. Setelah air masuk ke chamber nomor 1, nah chambernya kita bikin seperti ini. Untuk chambernya ini kita pakai ukuran panjangnya ini 50 cm ya. Terus kemudian kita bagi 4. Kita bagi 220 ini kita bagi 4 kotak, 4 chamber nanti. Untuk menghemat tempat, saya menggunakan chamber model sekat. Sekatnya bukan pipa tapi sekat keramik. Biasanya kita menggunakan keramik. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kalau ini. Nah, seperti ini nanti. Sekat-sekat ini, nah, kita bahas sekat dulu. Sekat chamber. Setiap sekat chamber ini posisinya turun 5 cm. Jadi di sini sekat yang nomor 1 ini, chamber nomor 1 ini dari bibir kolam turun 10. Kemudian chamber nomor 2 ini turun 15. Jadi terus chamber nomor 3 ini turun 20. Jadi selisih antar chamber 1, chamber 2, chamber 3 ini 5 cm. Ya. Kenapa tidak buat lurus? Untuk menjaga kondisi mesin yang ada di chamber nomor 4, mesin yang ada supaya tidak telat air. Kalau telat air nanti takutnya mesinnya tekor terus rusak. Biasanya seperti itu kalau tempat saya itu seperti itu, jagani kalau mesinnya nanti tekor. Nah, terus berikutnya setelah chamber, yang kedua setelah chamber, posisi di dasar chamber ini ada pipa warna hijau. Kalau tadi pipa yang warna merah ini bottom drain, ya, bottom drain yang dari kolam utama. Terus pipa yang warna hijau ini adalah bottom drainnya dari setiap chamber. Nah, ini chamber 1 ada bottom drainnya juga menuju ke chamber yang 4. Chamber nomor 2 juga ada bottom drainnya ke chamber nomor 4 juga sama. Chamber nomor 3 juga ada bottom drainnya di chamber nomor 4. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya nanti pada waktu kita membersihkan kotoran yang ada di chamber atau nguras chambernya itu tidak kesulitan. Sebenarnya di sini, di sebelah sini ini ada keni lagi naik, tapi keninya itu ndak gimana ya, ndak dilem. Jadi posisinya itu bisa dilepas, bisa dimasukkan lagi ketiga-tiganya. Jadi kalau mau nguras, pipa yang naik ke atas ini itu dilepas, kotoran yang ada di chamber ini itu pindah ke chamber nomor 4. Kemudian di sini ada pipa tambahannya, ada pipa tambahannya lagi. Di sini belum saya gambar soalnya kita belum tahu posisi nanti pipa kurasnya di mana. Di sini, kalau di sini nanti mau dibuang ke selokan bisa, nanti ditambahi pipa lagi, satu lagi. Nah, itu fungsinya yang ada di sini. Sebentar, saya carikan contoh yang ada pipanya.
Bentar. Ini. Ini sama, cuma beda model. Nah, di sini ada, kalau tadi warna hijau, yang di sini warna merah, sama tapi. Tutup chamber, kemudian tutup samping. Nah, ini nih. Nah, seperti ini. Nah, pipanya sebenarnya seperti ini, teman-teman. Nah, pipanya seperti ini. Nah, ini kalau kita mau membersihkan chamber yang nomor 1, tinggal lepas ini. Ininya dilepas, dicabut brul, nanti kotoran yang di sini pindah ke chamber 4 lah. Fungsinya di chamber 4 ini kan ada mesinnya. Mesinnya nanti dinyalakan, dipindah pipanya di pipa yang keluar, pipa yang pembuangan. Ini belum saya buatkan, nanti sampean nanti buat sendiri yang pipa keluar, untuk dibuat keluar ke mana, selokan. Nah, setelah chamber yang sini bersih, dibersihkan, disemproti sampai bersih, dipasang lagi, pindah ke chamber yang nomor 2. Yang nomor 2 ini nanti ini dilepas jebret, kemudian tinggal dibersihkan yang chamber nomor 2, dipasang lagi seperti itu, ganti yang chamber nomor 3 dicabut, jebret, dibersihkan lagi, seterusnya seperti itu. Jadi tidak perlu mengambil media. Jadi tidak perlu mengambil media filternya, tinggal cabut aja, disemprot, bersih, kemudian selesai. Oke. Nah, ini fungsinya pipa-pipa yang ada 3. Yang tadi belum saya gambar, kelupaan. Nah, sekarang kembali yang tadi, sama aja. Bentar, kita tunggu. Ini sama ini. Bentar, saya kepasang. Nah, ini tadi yang pipa chamber, pipa bottom drain chamber. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi belum saya buatkan yang naik. Nah, di sini mesin yang di sini itu fungsinya ada 3. Kalau bisa menggunakan, kalau 320 kali 2 berarti sekitar nanti ketemunya 6 tambah 3 9, berarti pakai yang 12.000 atau 10.000 LPH mesinnya, itu sudah cukup. 10.000 LPH, atau kalau lebih baiknya ya 12.000 LPH. Nah, di sini mesinnya nanti kita fungsikan ada 3. Yang pertama ini, pipa yang pertama ini adalah pipa di waterfallnya, untuk output yang ke waterfall. Nah, yang ke sini. Nah, yang ke sini. Nah, pipa waterfallnya ini, sebentar saya buka dulu waterfallnya. Nah, masuk ke sini. Ini pipa output, keluarnya di sini jadi waterfall. Nah, kenapa ini kok saya kasih tutup seperti ini? Ini fungsinya adalah kalau kolam outdoor ya, kalau kolam outdoor itu cenderung kalau tidak ditutup itu nanti di sini jadi tampungannya lumut. Jadi tampungannya lumutnya yang panjang-panjang, yang gondrong-gondrong itu. Nah, itu bisa merusak pemandangan, jadi saya tutup supaya tidak ada sinar matahari yang masuk, jadi ini mengurangi lumut yang ada di dalam sini. Nah, itu fungsinya. Kalau kolamnya indoor ya tidak masalah sebenarnya. Kalau kolam saya di tempat saya itu outdoor. Kita buka dulu. Oke. Yang kedua, yang pipa yang kedua, yang output yang kedua. Yang output yang kedua ini fungsinya adalah untuk arus atas. Kenapa saya kasih arus atas? Soalnya ikan itu kalau yang pertama itu
kalau ada arusnya itu cenderung dia lebih banyak gerak. Ikannya lebih banyak gerak, jadi bentuk tubuhnya nanti ndak jemblung-jemblung. Apa ya jemblung-jemblung ngarani ya. Nah, pokoknya ya blenduk-blenduk lah. Nah, cenderung dia suka gerak olahraga lah, olahraga. Nah, kalau ada arusnya itu seperti itu, ikannya cepat panjang biasanya. Yang kedua fungsinya adalah untuk mengumpulkan kotoran yang ada di permukaan, ini kan menjadi arus. Menjadi arus air, muter gini. Nah, otomatis kotorannya nanti terbawa ke skimmer yang di sini nih. Jadi arusnya dari sini jebret masuk ke skimmer. Ini muter terus, muter seperti ini terus. Nah, itu fungsinya arus airnya. Itu yang kita gunakan yang output yang kedua. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan cuma satu mesin saja. Satu mesin saja itu sudah cukup. Nanti di sini diberi keran dua-duanya untuk ngatur kecepatan airnya. Kecepatan airnya biasanya pinginnya arusnya lebih deras atau gimana, atau waterfallnya lebih deras atau gimana, terserah. Jadi di sini ada settingannya, dikasih keran. Kemudian yang berikutnya ini yang belum saya gambar, ini pipa yang satunya lagi. Ini harusnya ada pipa satu lagi yang menuju ke selokan, jadi untuk nguras kolamnya. Jadi panjenengan itu ndak perlu susah-susah pipanya dipindah-pindah, cuma ndak usah mindah mesin, maksudnya cuma mindah pipanya saja, atau di sini dikasih keran juga. Jadi kalau mau nguras ya kerannya dibuka untuk yang nguras, tinggal ditutup yang outputnya ini, begitu. Sebenarnya simple aja di sini. Alhamdulillah. Nah, di sini ini kelihatannya di sini. Nah, monggo barangkali ada teman-teman juga yang punya ide-ide yang lain, bisa ketik di komentar. Barangkali saya ada salah susunan, bisa direvisi juga nanti di kolom komentar, tinggal komen aja. Seperti ini pipa-pipanya yang ada di dalam. Kalau seumpama di sini panjenengan pakai sekat yang tembok atau alirannya pakai pipa, ya enggak apa-apa, sama aja. Cuma kan ini posisi saya ini ngirit ruang lah, pengiritan ruang, jadi pakai sekatnya pakai keramik. Kalau pakai keramik lah, pakai keramik supaya lebih lebih ringkes. Sebenarnya yang pakai pipa ada, sebentar saya carikan contohnya yang pakai pipa nggih. Di sini contoh yang pakai pipa. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini yang pakai pipa. Jadi sekatannya bukan menggunakan keramik kayak tadi, tapi posisinya sama, ini turun 5 sentian juga. Nah, ini contoh yang ini sebenarnya seperti ini. Ini yang waterfall. Nah, dikasih keran seperti ini. Ini mesinnya. Lah, ini. Nah, ini tinggal buka tutup. Kalau mau nguras airnya tinggal dibuka yang kurasannya, yang menuju ke mana ini? Menuju ke solokan, tinggal dibuka. Nah, ini yang outputnya yang untuk menuju ke selokan. Jadi yang sini dibuka, yang sini ditutup. Kalau ingin pakai yang waterfall, yang waterfall dibuka, yang kurasan yang ditutup, seperti itu.
Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini pipa, kalau sekat chambernya menggunakan tembok, kemudian airnya menggunakan pipa-pipa. Nah, perpindahan airnya masuk ke sini, kemudian tembus ke yang bawah sini, naik lagi seperti itu. Dan di sini ini juga gitu, diambil permukaan airnya yang bersih, kemudian masuk dari chamber 1 masuk ke chamber 2 lewat bawah, kemudian melewati media-media, diambil permukaan yang bersih, masuk lagi dari sini, seperti itu. Nah, seperti itulah sistem filterisasi. Sama ini sama loh, sama bottom drainnya juga sama. Nah, hasilnya yang seperti ini tadi. Nah, ini kalau ditutup seperti ini hasilnya. Ini saya buka biar kelihatan dalamnya filter. Nah, seperti ini sebenarnya. Nah, sudah jadi. Nah, seperti ini. Teling. Oke, kawan-kawan, sobat coilover semua, demikian sedikit penjelasan tentang kolam minimalis atau kolam filter, kolam koi minimalis lah. Budgetnya menyesuaikan, terserah panjenengan semua. Untuk apa namanya, waterfallnya atau hiasan dindingnya ini terserah. Ini kalau saya ini pakai 2 lampu biar kalau malam ini kelihatan menarik. Kemudian bibir kolamnya saya kasih kaca yang sekarang lagi ngetren seperti itu permintaannya biasanya. Oke, demikian sedikit penjelasan tentang kolam minimalis, kolam koi minimalis berfilter. Tetap dukung channel kita Adisya Koi Jombang dengan cara klik subscribe, kemudian like, share, dan komen agar channel Adisya Koi Jombang berkembang. Bravo Koi Lover Indonesia, ciao, semangat terus.